warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabari dzil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata likhtibarat alal imani was thubut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud al habibil yaqut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin ba'dal maut. Teman-teman, aku mau nanya, kalau misalkan kita dengar kata muslim itu apa sih? Apa yang terpikir, apa yang terbesit dalam benak teman-teman pas kita dengar kata muslim? Biasa aja kah? Atau wow gitu loh? Atau malah ih apaan sih muslim? Ih banget nggak banget gitu loh? Apa sih gitu? Nah kalau misalkan menurut aku mungkin di antara teman-teman semua pas dengar kata muslim, oh orang muslim, oh ya udah biasa aja terus gitu kan? Terus harus bilang apa gitu? Nah ini tuh menandakan kalau di luaran sana untuk menjadi seorang muslim predikat muslim yang dia sandang itu nggak berpengaruh apapun untuk dia gitu. Ya hidupnya biasa aja, terus dia nggak nyangkutin hidupnya kehidupannya gitu loh sama Islam, sama Al-Quran, sama Sunnah gitu. Padahal sebagai seorang muslim kan, seorang muslim berarti agamanya Islam kan. Nah agama Islam tuh kata Rasul tuh a'la al-islamu a'la wala yu'la alaih. Agama Islam tuh agung, yang paling tinggi, yang paling agung, dan gak ada yang lebih agung ataupun lebih tinggi daripada Islam. Nah, disitu tuh harus kita sadar, oh berarti kalau agamanya aja mulia, apalagi yang muluknya gitu kan, ya gak sih? Gitu, harusnya begitu. Nah, terus di Quran juga Allah tuh bilang, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di situ tuh Allah bilang kalau Allah tuh dari ridho gitu, Allah dari ridho kalau Islam itu jadi agama kita. Itu tandanya Islam adalah agama yang Allah ridho. Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna, iya sempurna. Islam itu agama yang sempurna, agama yang mendalam, agama yang detail. Karena Islam tuh mengatur dari bangun tidurnya kita sampai kita tidur lagi. Mulai kita dari bangun tidur, apa aja nih yang harus kita lakuin pas kita bangun tidur sampai siang, terus sore, terus malam, apa aja sih yang wajib, apa aja sih yang boleh, apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin, ya kan? Itu semua udah Allah atur gitu. Allah atur dalam Al-Quran, terus Rasul rinci dalam hadis. Terus bukan cuma Rasul rinci, malah Rasul contohin gitu lah dalam kesehariannya Rasul. Rasul tuh kalau ada masalah kayak gini gimana? Rasul tuh kalau misalkan ada sahabatnya kayak gini gimana? Rasul tuh kalau misalkan ada yang ngebenci, ada yang ngejulit gitu lah, gimana? Gitu kan semuanya udah dicontohin lah. Apalagi kan kata Allah juga Rasul tuh uswatun hasanah kan, gitu lah. Jadi ada ya Allah, masya Allah. Jadi harusnya tuh kalau misalkan pas kita jadi seorang muslim, bukan lagi ya udah sih muslim gitu loh. Ya harusnya ya pas kita iya Allah, iya muslim, agamanya aja Allah, apalagi kita gitu loh kan, apalagi kita yang memeluknya, masya Allah. Harusnya terbesit kebanggaan gitu, terbesit rasa bangga dalam diri kita ketika kita menjadi seorang muslim gitu. So buat teman-teman di luar sana yang masih ngerasa biasa aja pas kita jadi seorang muslim, atau malah nervous atau insecure sama teman-teman yang lain, mulai dari cara berpakaian atau bergaul gitu kan. Kalau misalkan Islam kan, apalagi wanita nih, apalagi muslimah gitu kan ya, Islam tuh sangat menjaga muslimah dalam Islam tuh kayak mutiara kan, yang benar-benar dijaga di kedalaman lautan, di dalam cangkang yang keras, dijaga banget. Karena muslimah tuh kayak mutiara, berharga, nggak tak ternilai gitu loh. Gitu. Buat jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih biasa aja atau insecure atau malah nervous gitu loh sama yang lain, karena keislaman kita, karena predikat kita sebagai muslim, stop, nggak usah dilanjutin, move on move on gitu loh. Yuk kita mulai introspeksi diri kita. Kita mulai dalamin lagi agama kita, agama Islam. Karena di dalam agama Islam itu banyak banget kelebihan, keutamaan yang dimiliki oleh Islam tapi nggak dimiliki sama agama lain. Nah dari situ kita bisa membangun kebanggaan kita sebagai seorang muslim. So proud to be a muslim. Syukran hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mundur maqala wa la tandur maqala man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana perasaan kamu setelah sudah ceramah? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa?
Alhamdulillah, apa yang dari kemarin di otak aku, apa yang dari kemarin aku gelutin, aku dalamin. Jadi udah berapa lama latihannya sampai kayak gitu? Enggak sih, Zak. Aku ganti-ganti materi. Oh gitu. Tapi gaya kamu merbaja sekali ya, cocok banget. Kenapa Itu siapa? Nongol. Coba lihat. Kabur lagi. Mbak. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Teman-teman anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini anak ingin memberikan sedikit ilmu yang insyaallah amalan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman yang artinya barang siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Hal yang bisa kita ambil dari ayat itu yaitu kita dianjurkan untuk mengingat Allah atau yang disebut juga berzikir. Ada nih satu amalan yang ringan dikerjakan, tapi insya Allah berat timbangannya di akhirat. Mungkin teman-teman udah pada familiar dengan ini, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dikit kan? Pasti kita pengen Allah itu mengingat kita juga. Maka dari itu kita bisa mulai yang ringan ini, kita bisa mulai yang sedikit ini. Seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pada segala sesuatu yang besar pada hakikatnya bisa dimulai dari yang kecil, yaitu dengan memperbanyak zikir yang tadi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ceramah tentang apa, Nong? Tentang niat menuntut ilmu. Menuntut? Niat menuntut. Oh gitu. Baiklah. Sudah siap? Insya Allah siap. Dari kapan siapnya? Dari sebulan yang lalu ya? Ya, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan tak lupa juga kami sanjungan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini berdirinya Ana di sini, Ana ingin menyampaikan sedikit ilmu yang Ana punya yang berjudul niat menuntut ilmu. Dari kata niat, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi labudda lil talibi min niyati ay innamal a'malu bin niyati. Penuntut ilmu wajib baginya niat, sabda Nabi sanya amal dengan niat. Jadi penuntut ilmu tuh wajib baginya niat. Jadi kita menuntut ilmu datang ke majelis ilmu itu dengan niat. Niat itu kenapa? Lillahi ta'ala, bukan karena peraturan atau karena kita bosan di kamar jadi kita menuntut ilmu. Tapi kita itu harus niat itu lillahi ta'ala agar mendapatkan pahala dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu juga insya Allah akan mudah masuk, akan mudah kita cerna dan juga mudah kita bagikan kepada yang membutuhkan. Dan banyak juga nih ilmu-ilmu amalan-amalan dunia yang akan menjadi amalan akhirat. Contohnya itu makan. Kan makan itu amalan dunia untuk mengenyangkan perut, tapi kita itu diniatinya itu untuk menguatkan badan agar kita bisa sholat, agar sholatnya itu kuat gitu. Itu akan mendapatkan amalan akhirat dan akan mendapatkan pahala juga nanti di akhirat kelak. Dan juga sebaliknya, jika kita sebaliknya amalan akhirat pun hanya akan menjadi amalan dunia jika niatnya salah. Ada di Hidayatul Muta'alim bab niat bait kedua yang berbunyi kam amalim minad dunya biniyati yasiru min amali akhirati. Jadi
Jadi kalau niatnya baik kan seperti yang Ana bilang tadi, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika justru sebaliknya, jika kita niatnya salah, dari awal tuh sudah niatnya salah, maka amalan dunia pun hanya akan menjadi amalan akhirat. Contohnya sholat kan amalan akhirat untuk mendapatkan pahala kalau kita niatnya benar. Tapi kalau kita niatnya salah, sholat tuh kita niatnya itu pamer, agar dipuji orang gitu, agar dipuji orang, ih soleha atau soleh gitu kan. Itu tidak boleh, itu tidak akan menjadi amalan akhirat, itu hanya akan menjadi amalan dunia. Balik lagi ke niat menuntut ilmu tadi. Niat menuntut ilmu tadi kan untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak, dan juga untuk melanggengkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dan niat menuntut ilmu juga diantaranya menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang-orang yang bodoh. Jadi kita menuntut ilmu itu agar apa? Agar kita tahu, agar kita tidak bodoh, agar kita tahu apa itu rukun iman, rukun Islam ada berapa, dan juga pengertiannya. Kan jika kita tidak menuntut ilmu dari kecil sampai dewasa pun kita tidak akan tahu kalau kita tidak menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu itu agar tahu, agar tidak dibodohi orang. Kan sekarang banyak kan orang-orang yang ingin membodohi kita, apalagi kan kita tuh karena udah mah kita bodoh dibodohin orang. Jangan sampai begitu. Jadi kita menuntut ilmu tuh sampai setinggi mungkin gitu, sampai kita tuh tahu, sampai kita tidak bisa dibodohi oleh orang gitu. Terus niat menuntut ilmu juga kan diantaranya untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan akal dan sehat badan. Jadi kita Allah tuh telah memberikan kita tuh nikmat akal yang sehat. Kan banyak di luar sana orang yang akalnya tidak sehat. Jadi makanya kita bersyukur atas nikmat Allah, yaitu akalnya sehat. Terus juga bersyukur atas sehat badan. Kalau kita hanya akalnya sehat, pintar, cerdas, tapi kita badannya tidak sehat, terbaring di rumah sakit atau sakit-sakitan gitu kan ada pepatahnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jika kita sakit, bagaimana kita akan ke negeri Cina? Jadi kita butuh kedua-duanya, akal dan sehat badan. Itu kita itu harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita nikmat akal dan sehat badan, agar kita bisa menuntut ilmu setinggi mungkin, sejauh mungkin gitu kan. Wal afwa minkum, unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.